Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NIM 123100086, kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu pentingnya konsep masyarakat bagi kehidupan sehari-hari dan bagi diri saya sendiri. Dan yang kedua yaitu pentingnya konsep ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu bagaimana strategi untuk dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya konsep masyarakat bagi diri sendiri. Nah, yang pertama yaitu tentang pemahaman identitas dan peran. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui konsep masyarakat dalam Islam untuk membantu seseorang agar bisa memahami identitas dirinya sendiri sebagai dari komunitas yang lebih besar. Nah, ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan tujuan hidup yang jelas. Yang kedua yaitu pembangunan diri. Nah, ini berisi tentang prinsip-prinsip Islam untuk mendorong individu supaya memperbaiki diri sendiri, baik dari segi spiritual, moral, maupun intelektual. Ini bertujuan untuk membantu dalam mencapai potensi sebagai manusia yang penuh. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Ini mempelajari tentang nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Ini membantu untuk membentuk karakter yang berakhlak mulia. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya konsep masyarakat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu harmonisasi sosial. Ini berisi tentang prinsip-prinsip seperti ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun saling membantu. Ini mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama. Yang kedua itu peningkatan kualitas hubungan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dalam interaksi sehari-hari itu seperti memaafkan, menepati janji, hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja itu menjadi lebih baik dan solid. Dan yang ketiga yaitu keadilan sosial. Nah, ini berisi tentang prinsip keadilan dalam Islam untuk memastikan bahwa individu itu diperlakukan dengan adil dan setara, yang meningkatkan kepercayaan serta keamanan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi yang kedua yaitu tentang konsep ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pentingnya konsep ilmu pengetahuan untuk diri sendiri. Nah, yang pertama yaitu untuk memahami filosofis dan ontologis. Nah, ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep ontologis dan filosofis dalam Islam dan membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ini tidak hanya memperluas wawasan intelektual, tetapi juga perdalaman keyakinan spiritual seseorang dalam keterkaitan dengan penciptanya. Nah, yang kedua yaitu integrasi akal dan wahyu. Nah, ini bertujuan untuk menyadari bagaimana Islam mengintegrasikan akal dan wahyu untuk membantu individu dalam membangun fondasi pengetahuan yang kokoh yang tidak hanya berdasarkan dengan pemikiran, tetapi juga pada panduan spiritual yaitu berasal dari Al-Quran. Nah, yang ketiga yaitu pembangunan nilai dan etika. Ini bertujuan untuk memahami aksiologi ilmu pengetahuan dalam Islam untuk membangun seorang individu dalam mengembangkan sikap moral dan etis yang kuat dalam penggunaan pengetahuan mereka. Hal ini penting untuk mereka agar mereka dapat membentuk suatu karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu sebagai pemahaman yang lebih mendalam. Nah, ilmu pengetahuan itu membantu kita untuk memahami bagaimana cara kerja di dunia dan di sekitar kita, dari proses alami hingga teknologi yang kita gunakan setiap hari. Ini membuka pikiran kita terhadap bagaimana segala sesuatu bekerja dan saling berkaitan. Yang kedua, sebagai pengembalian keputusan yang lebih baik. Nah, ilmu pengetahuan itu memberikan landasan untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu termasuk dalam kesehatan, keuangan, pendidikan, dan lingkungan.
Yang ketiga yaitu inovasi dan perkembangan. Nah, ilmu pengetahuan itu mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, yaitu seperti komunikasi, transportasi, dan energi. Ini memungkinkan kita untuk tidak lebih efisien dan nyaman. Nah, yang keempat itu sebagai pemecah masalah. Nah, ilmu pengetahuan ini bertujuan dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bidang kesehatan, lingkungan, atau kehidupan sosial lainnya. Nah, yang kelima yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu membantu dalam mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis dan analisis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kompleks dan membuat keputusan yang rasional. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana strategi saya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu saya lebih membaca buku. Biasanya saya itu membaca buku di perpustakaan ataupun saya membaca-baca buku seperti seperti Wattpad, itu saya suka membacanya. Nah, yang kedua itu mengikuti kursus. Nah, kursus ini sebenarnya sangat berpengaruh karena kursus ini bisa menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kita ketahui. Dulu saya itu mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, itu kan kalau bahasa Inggris tuh biasanya kalau dulu masih SMA itu dipelajari itu seminggu 1 kali atau 2 kali. Nah, dengan mengikuti kursus itu saya bisa lebih banyak belajar bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan menggunakan teknologi seperti saat ini, kita bisa dengan mudah mengakses segala informasi. Nah, dari situ kita dapat menemukan informasi-informasi atau pengetahuan yang belum kita ketahui. Biasanya dengan membaca jurnal di HP atau artikel di HP itu bisa menambah ilmu pengetahuan. Nah, dengan teknologi juga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara menonton channel-channel YouTube. Nah, banyak sekali channel-channel YouTube yang berisi tentang ilmu pengetahuan atau tentang informasi-informasi yang belum kita ketahui. Nah, yang keempat yaitu berdiskusi dan berkolaborasi, yaitu seperti kita berdiskusi kepada teman kita tentang ilmu pengetahuan. Mungkin kita bertanya kepada teman kita tentang ilmu pengetahuan yang kita tidak ketahui dan nanti teman kita akan menjawab. Nah, itu saling berinteraksi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Itu juga bisa membantu kita dalam menemukan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah, selanjutnya yaitu kita harus dapat memanajemenkan waktu. Dengan memanajemenkan waktu, kita tuh sebenarnya lebih tertata hidupnya. Kita harus bisa membedakan di mana jam untuk bermain gadget, di mana jam untuk bersenang-senang, tidur, dan belajar. Dengan memanajemenkan waktu, itu dapat mentata hidup kita lebih baik lagi. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.